Di negara ini masih boleh orang salah, tapi kalau berkhianat, darahnya pun halal. Ya udahlah ya, Demokrat gak usah ngambek juga, kagak usah gondok ya kan, meski AHY gagal maning jadi cawapres ya. Dan gak usah juga mempertontonkan drama publik kekanak-kanakan dari dulu ya kan. Dari dulu ini cuy. Drama politik SBY dan Demokrat itu udah dari dulu. Si paling raja curhat SBY dan Demokrat ini ya kan. Pertama kali drama sinetron dari Demokrat ini sebenarnya ada banyak sih cuy. Cuman gue sorot untuk beberapa hal yang dari SBY atau Demokrat ini. Ada banyak hal sebenarnya. Yang pertama waktu SBY dikucilkan di kabinet Megawati cuy. Curhatlah SBY ke wartawan pada saat itu bahwa dia nggak diajak ngomong lah dan nggak diajak konsolidasi terkait hal-hal yang menyangkut tupoksinya sebagai Menkumham pada saat itu. Curhat dia ke wartawan ya kan. Sampai almarhum Taufik Kemas, suaminya Megawati, bilang SBY ini jenderal kekanak-kanakan atau jenderal TK. Lupa gue cuy. Yang kedua di gelaran Pilpres 2019 kemarin, di mana waktu itu Demokrat gabung ke koalisi Prabowo. Prabowo pada waktu itu belum menunjuk siapa cawapresnya. Harapan besar Pepo alias SBY muncul pas Demokrat gabung ke Prabowo cuy. Harapannya ya anak-anaknya SBY si AHY bisa dipinang Prabowo lah jadi cawapres ya kan. Pas giliran nggak dipilih jadi cawapres, merajuklah mereka ya kan, SBY Demokrat sama aja, gondok, ngambek ya kan. Prabowo dibilang jenderal kardus lah oleh Andi Arief ya kan. Meski masih di dalam koalisi juga, tapi banyak pihak menyoroti pada saat itu Demokrat di koalisinya Prabowo itu gak kerja apa-apa cuy. Dan santer dibilang Demokrat di koalisi Prabowo tuh bagai duri dalam daging. Emang bisanya cuma jadi benalu doang nih Demokrat. Ya istilahnya misalnya menang ikut bersorak, tapi kalau kalah akan pergi duluan. Kayak gitu. Sekarang begini pula dengan Anies ya kan. Sebenarnya yang pantas menyandang julukan partai bocil ini Demokrat cuy, bukan PSI. Asli gue gedek banget sebenarnya ya. Secara umur mungkin PSI kalah lah sama Demokrat lebih dulu ya. Tapi secara psikologis PSI itu lebih dewasa berpolitik daripada Demokrat cuy. Lihat sekarang karena nggak dipilih jadi cawapres, ngambek, ngata-ngatain Anies dan saling buka borok masa lalu Anies ya kan. Dulu juga gitu, nggak dipilih Prabowo dibilang A, dibilang B. Jadi teman koalisi tapi ikut jelek-jelekin Prabowo. Lu nilai sendiri dah ya. Grassroots Demokrat disuruh DPP melepas atribut-atribut tentang Anies. Nah kemarin sebenarnya Anies juga nggak minta sih dibikinin banner, cuman karena kegeeran AHY akan dipilih sebagai cawapresnya Anies ya kan, atau kegeerannya dari si Pepo atau kegeerannya dari AHY itu sendiri, gua nggak paham. Tapi giliran kayak sekarang DPP memerintahkan seluruh atribut yang berkaitan dengan Anies, yang berhubungan dengan Anies diturunin di seluruh Indonesia ya. Jadi kayak anak kecil sebenarnya. Udahlah ya. Bilang sama SBY ya. Bilang sama SBY. Kalau video ini sampai ditonton sama orang Demokrat, bilang sama SBY. Ini tahun 2023 cuy. Bukan tahun 2004. Yang mana masyarakatnya udah beda ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak kami mungkin dulu bisa kau tipu dengan drama-drama sinetron murahan yang kalian mainkan gitu loh dulu ya kan, playing victim lah, merasa dizolimi lah ya kan. Sekarang nggak laku pak, sekarang nggak kayak gitu mainnya ya kan. Permainan yang emang jadi ciri khas bapak dan partai bapak gitu loh. Ini 2023 pak, beda bos, beda. Mainnya jangan kayak gitu-gitu mulu gitu loh. Kalau dulu bapak-bapak kami, ibu-ibu kami bisa
Kalian tipu dengan drama-drama murahan itu, simpatik lah ibu-ibu kami, bapak-bapak kami ya kan. Tapi kalau sekarang beda bos, kita nggak ngelihat kayak gitu, malah kebanyakan drama. Ntar partaimu rusak ya, anak kau nggak kepilih pula jadi cawapres ya kan, susah ya kan. Dan kau juga ya, si Pak SBY ini jangan pula kau sorong-sorongan anak kau itu kalau memang anak kau ini belum punya kapasitas dan kapabilitas gitu loh Pak. AHY ini kan statusnya kentang banget kan di kapasitas sosiologis masyarakat kita. Biasanya yang udah capres atau cawapres itu pensiunan jenderal, bintang 1, bintang 2 nggak ada soal, yang penting jenderal kalau dari militer ya. Atau kalau bukan kalaupun dia misalnya backgroundnya bukan militer, bukan jenderal, pure sipil, pengusaha kek atau apa kek ya kan, biasanya kan gitu. Nah ini militer juga kentang ya kan, baru mayor udah disuruh mundur sama si Pepo ya kan. Gimana, jenderal aja belum, dikatakan sipil juga bekas militer, kentang banget cuy ya kan, nanggung banget gitu loh. Nggak ada yang spesial dari AHY ini sebenarnya. Mau dikatakan bekas prajurit juga masih bawahan ya kan, mau dikatakan sipil juga bekas angkatan, nanggung gitu loh. Ngisi pos-pos jabatan strategis nggak pernah, tapi nafsunya pengen jadi wapres dengan harapan di periode selanjutnya bisa nyapres. Gue tahu banget pikiran orang Jawa cuy. Gue tahu banget cara-cara orang Jawa mempertahankan kuasanya. Gue tahu banget berlomba-lomba pengen jadi cawapres. Ntar kalau giliran jadi nih periode selanjutnya dia maju capres. Yang digol-golin prestasinya selama 5 tahun ini. Pasti gitu, ya kan? Gue tahu pikiran orang-orang Jawa ini. Kalau perlu mereka bakal ngesot ya, gila-gila tuh ya kan, nggak apa-apa asal mimpi terwujud. Dan terakhir buat Demokrat, AHY dan SBY ya udah gabung aja ke Ganjar sono ya kan, gabung ke PDI aja, jadi babu dulu ke Megawati selama 5 tahun gitu kan. Misalnya kepilih kan lumayan ya kan, jadi babunya Megawati dulu ya kan, nggak usah ke Prabowo juga, udah pernah kalian nyusahin, elektoral gak kebantu, malah nyusahin jadi benalu, ya kan? Kagak ngefek apa-apa bos, cuman jadi benalu, elektoral juga gak angkat, nyusahin mulu kerjaannya. Apalagi si Andi Arief itu, bacotnya gede, tapi gak pernah muncul di publik, ya kan? Dan terakhir banget, selamat untuk pasangan Amin, Anies Muhaimin untuk 2024, ya kan? Sekarang kita sudah tahu semua nih, kita semua sudah tahu. Si Ganjar bonekanya Megawati, Anies bonekanya Surya Paloh. Siapa yang diantara baca pres ini yang bisa berdiri tegak tanpa disuruh siapa-siapa? Siapa? Teriakan semua. Prabowo, ya kan? Terima kasih, salam merdeka. Oh, rupanya ini pendukung dari Pak Prabowo guys ya. Tapi saya nggak ke arah situ ya. Yang saya dengarkan adalah komentar-komentar dia sebelumnya guys ya. Jadi kalau saya mau bandingkan antara Pak SBY dengan Ibu Mega ya, saya lebih respect ya, lebih nasionalis Ibu Mega guys ya. Karena begini ya, kalau Pak SBY ya terlalu memaksakan anaknya itu harus jadi pemimpin ya, harus meneruskan seperti karir dirinya sebelumnya yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode ya. Jadi ketika anaknya masih dalam karir militer, disuruh berhenti untuk maju sebagai Gubernur DKI ya pada tahun 2017. Saat itu harus melawan dengan Pak Anies, lalu kemudian dengan Pak Ahok ya. Ya kesannya seperti dipaksakan guysnya, dan hasilnya ya zong. Lalu sekarang ya dipaksakan untuk menjadi calon wakil presiden oleh Pak Anies ya. Dan Pak Anies sendiri ragu sehingga dia berkhianat dan lebih percaya atau memilih Caimin sebagai pendampingnya guys ya. Nah kalau Ibu Mega ya ada bedanya guys ya. Kalau Ibu Mega dia tidak memaksakan anaknya Puan Maharani
harus seperti dirinya, ya, harus menjadi presiden atau harus menjadi wakil presiden, ya. Tetapi Ibu Mega lebih memilih, ya, dia tidak peduli anaknya, dia lebih memilih siapapun, ya, yang dia anggap lebih tepat, lebih mampu, ya, dan mungkin lebih disukai, dia mendengarkan suara masyarakat yang lebih disukai oleh rakyat Indonesia. Itulah yang Ibu Mega percaya untuk menjadi calon pemimpin untuk Republik kita, guys, ya. Jadi Ibu Mega mengesampingkan egonya, ya. Dia tidak bernafsu atau memaksakan bahwa harus anaknya, harus keturunannya yang harus menjadi pemimpin, ya. Nah, ini kan beda dengan Pak SBY, ya. Lagi pula, guys, ya, dalam komentar-komentar netizen yang akan kalian dengarkan nanti, ya, ini merupakan salah satu bentuk karma, guys, ya, di mana dulu Pak SBY pernah bermanuver juga kepada Ibu Megawati, dan kini, ya, akhirnya dikhianati oleh Pak Anies, guys, ya. Ya, sakit sih, tapi ya mau gimana lagi. SBY turun gunung. SBY si slow bimbang you don't know. Ini agak lucu ya. Jadi akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Jadi Caimin ini, PKB ini sudah ke Prabowo sudah dijajaki, PDIP haye. Nah, di ini aus kekuasaan ini, si Caimin PKB ini, dia nggak mau di balik layar, dia mau sebagai penggerak. Makanya dia butuh RI 2. Satu-satunya cara adalah Anies Baswedan. Kenapa? Dua kandidat ini, Anies dan Caimin, ini saling menguntungkan. Anies membutuhkan suara NU untuk memperbaiki citranya sebagai Islam yang radikal, yang selalu bergandengan dengan ormas-ormas terlarang seperti HTI dan FPI. Sementara di kubu NU Nahdlatul Ulama yang haus kekuasaan ini adalah Caimin. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Yang bodohnya itu AHY, Demokrat. Sekarang bapaknya turun gunung, nyalah-nyalahin presiden, nyalah-nyalahin pemerintah, ngomong ini udah ada Pak Lurahnya. Kan tolol gitu loh. Maksudnya lu nggak berkaca diri, lu nggak introspeksi gitu. AHY itu kenapa orang banyak yang nggak mau? Prabowo nggak mau, Anies nggak mau. Kenapa? Ada apa? Aturan introspeksi diri. Anak gua harus gue jadiin RT dulu atau RW dulu kali ya, baru bisa jadi setara presiden atau wakil presiden gitu loh. Ini CKS ini udah haus kekuasaan, bos. Udah kacau menurut gua. Kenapa gue bilang begitu? Bapaknya udah lengser 10 tahun sudah menjabat. Sekarang anaknya dituntun supaya menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, padahal nggak ada pengalamannya di dalam sistem pemerintahan. Dia sampai keluar PNI untuk ambisi bapaknya waktu itu menjadi gubernur. Ini gila. Tapi gue yang nyeselin sih dari NU Caimin, bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah poros bangsa ini, benteng bangsa ini untuk melawan Islam-Islam radikal di negara ini. Kalau sampai Caimin bergandengan tangan dengan Anies Baswedan, otomatis Islam radikal ini bisa masuk ke Nahdlatul Ulama. Mereka akan menggerus semua orang-orang Nahdlatul Ulama. Mereka akan mendoktrin bahwa Islamnya dari pihak Anies lah yang merasa paling Islam.
Jadi di sini bener-bener politik yang luar biasa menurut gua. Bahwa Caimin ini memang orang haus kekuasaan. Nggak hanya Caimin sih, semua orang politik gua percaya akan haus kekuasaan. Sekarang di 2024 tugas kita bisa memilah mana orang-orang yang haus kekuasaan, mana yang benar-benar mengabdi buat rakyat. Salah satu contohnya, dia berani terjun untuk menemui rakyat. Dia berani mencium keringat rakyat, dia berani memeluk orang rakyat, orang-orang miskin. Dia berani diskusi, dialog dengan rakyat langsung. Tanpa ada di atas mobil, di atap dengan dada-dada begitu, salam sini, terus dengan barisan penjagaan yang ketat. Bullshit, that is bullshit. Lo jangan pernah pilih pemimpin seperti itu di 2024. Karena apa? Lu kalau dia udah berkuasa udah kelar lu. Jangan kan mau dialog, ketemu aja udah susah, bos. Jadi menurut gua SBY ya beruntung sebenarnya lu nggak masuk ke lubang Cianis sebenarnya. Tapi sekarang posisinya dilema nih. Demokrat mau berdampingan dengan PDIP, sementara Megawati sudah dan atau ke Prabowo kembali yang sudah 2014 berkoalisi. Nah itu, atau jadi satu lagi gelandangan politik ya. Ada yang mau berteman, Mas. Oke, salam SB. Si Selo bimbang Yudono. Oke, memang Partai Demokrat untuk saat ini masih dalam posisi dilematis, guys ya. Masih belum menentukan kemana nanti arah koalisinya ya. Setelah mereka melepaskan diri dari koalisi perubahan yang kemarin bersama dengan Pak Anies ya. Jadi koalisi yang tergabung dalam Pak Anies sekarang dengan Caimin ya. Nah ini kita perlu waspada ya. Dari informasi atau penjelasan netizen ini, di dalam koalisi ini ya, itu tergabung orang-orang pengkhianat, guys ya. Yang satunya mengkhianati Gus Dur, mengkhianati Pak Prabowo, terus yang satunya mengkhianati AHY. Nah kalau sama kawan sendiri ya, sama orang-orang terdekat, orang-orang yang dihormati, mereka berani untuk mengkhianati, apalagi dengan rakyat kecil, guys ya, apalagi dengan kita-kita ya. Siapa kita-kita ini ya? Kita-kita hanya rakyat biasa yang tentunya menginginkan pemimpin yang mau memperhatikan kita, mau bekerja untuk rakyat, mau memajukan bangsa dan negara ya. Tetapi kalau sesama kawannya sendiri ya, sesama orang yang dihormati, dalam hal ini adalah Gus Dur, mereka berani untuk berkhianat, apalagi dengan rakyat. Nah ini logika yang bisa kita pakai, guys ya. Oleh karena itu, untuk koalisi yang di dalamnya ada Pak Anies dan Caimin ya, sebaiknya kita perlu merenungkan atau berpikir sebijaksana mungkin sebelum memutuskan untuk memilih mereka, guys ya. Saya berbicara seperti ini karena saya menginginkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ya. Saya hanya menginginkan figur yang mau melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah subuh pagi ini kita mendengarkan curhatan Bapak SBY. Pak SBY, saya sangat prihatin atas musibah yang telah menimpa Bapak. Saya mewakili bangsa ini ya sedikit bersuara. Tabahkan hatimu yang sabar ya Pak SBY, karena mungkin bisa jadi ini adalah petikan ketika Pak SBY mengkhianati Ibu Mega pada saat Pak SBY dijadikan kabinetnya oleh Ibu Megawati. Bisa jadi Pak, makanya saya bilang karma itu pelan-pelan dengan cara Allah mendorong manusia perlahan-lahan itu akan menuai balasan. Kan ada di dalam surat Al-Fatihah bahwa
hanya Allah yang memiliki hari pembalasannya. Karena Allah itu penguasa seluruh alam. Nah, kita playback kembali ketika Pak SBY pada saat itu menjadi kabinet Ibu Mega, pergi meninggalkan Ibu Mega. Kemudian Bapak membentuk sesuatu ya agar melengsarkan Ibu Megawati. Bisa jadi ini apa ya? Sebuah hadiah yang sangat mewah gitu, Pak, ya. Dari Allah yang Maha Kuasa ketika Bapak lupa dengan pengkhianatan Bapak SBY terhadap Ibu Mega beberapa tahun lalu. Kemudian Ibu Mega didemoin, ya kan? Nah, jadi apa ya, pendukung-pendukung Pak SBY selama ini gimana ya? Saya juga ikut prihatin ya, Pak. Kenapa? Nyinyir kesana kemari, baik itu AHY-nya, baik itu seluruh kader Demokratnya, perasaan ya. Nah, bagaimana kiranya Pak? Itu hal kecil, Pak. Kalau baru berkoalisi, ini mah udah koalisi bertahun-tahun dulu ya. Bahkan Bapak SBY dulu kan dipasangkan dengan Ibu Mega kan, melawan siapa itu dulu, Prabowo sama Antara Jasa kalau nggak salah, ya kan. Nah, kemudian ketika Ibu Megawati menjadi presiden, itu dikudeta pula, Pak, dilengsarkan begitu aja karena ingin merebut kekuasaan secara instan, ya kan. Itu yang ditunjukkan sikap sebenarnya sih secara tidak langsung sikap AHY hampir menyamai itu gitu, ingin melengsarkan Jokowi itu supaya menjadi presiden instan gitu, ya kan, Pak ya. Saya itu sangat prihatin banget, Pak. Kenapa? Ya seperti itulah ya, bisa jadi ini buah hasil ya pada saat Bapak meninggalkan Ibu Mega. Pada saat Bapak SBY itu bagaimana caranya supaya Ibu Mega itu lengser. Saya kira hanya sampai di situ. Saya sangat prihatin ya, Pak ya. Tabahkan hatimu, sabar ya, Pak ya. Aku bukan nyinyir, aku bukan ini, tapi ini bukan kenyataan ya, Pak ya. Sabar. Mama Dede bantu dong, curhat dong. Oke guys, dalam kehidupan ini saya percaya bahwa apa yang Anda tabur itu yang akan Anda tuai ya. Apa yang Anda tanam itu nanti yang akan Anda panen. Apabila Anda menanam kebusukan atau kejahatan, Anda juga akan panen kebusukan dan kejahatan. Tetapi apabila Anda menanam kebaikan ya, yang Anda peroleh, yang Anda dapatkan hasilnya adalah kebaikan juga ya. Sama halnya bila Anda menanamkan pengkhianatan dan terakhir Anda juga akan memanen atau menerima pengkhianatan juga ya. Ya mungkin pepatah seperti ini ya cocok dialamatkan juga kepada Pak SBY dan Partai Demokrat yang saat ini mendapatkan musibah pengkhianatan dari Anies Baswedan ya. Nah, kalau menurut Ibu ini, kalau kita flashback kembali ke belakang ya, apa yang pernah dilakukan oleh Pak SBY kepada Ibu Mega. Nah, sekarang Pak SBY bisa merasakan betapa sakitnya ya jika ada orang yang sudah kita percaya, orang yang kita yakini bahwa sebentar lagi ya mereka berdua ini akan kawin ya, tetapi justru mengkhianati. Nah, itu sakit banget sampai di sum-sum tulang belakang, guys. Perasaan, emosi. Halo, jumpa lagi di channel saya Mukti Junianto. Cuma mau sedikit ngasih contoh. Kalau ingin belajar artinya sabar, ingin belajar artinya menerima, berlapang hati. Contohlah Pak Jokowi, itu saja. Harusnya Partai Demokrat dan seluruh elemennya belajar dari Pak Jokowi. Kurang apa sih Pak Jokowi dihina? Kurang bagaimana sih hinaan yang diterima Pak Jokowi dan sekeluarga? Demokrat hanya diprank begitu aja seperti kok kayaknya sakit banget gitu. Kok belajar dari Pak Jokowi.
belajar gitu saja. Kalau saya itu tetap semangat. Oke, menurut saya ada benarnya juga ya. Jadi Pak SBY ya perlu belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu sabar ya, tabah, tegar dalam menghadapi berbagai cobaan, fitnahan, dan berbagai serangan-serangan terhadap dirinya, terhadap keluarganya ya. Nah, itu perlu dicontohi atau disikapi oleh Pak SBY ya terhadap Pak Jokowi. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang. Sebagai orang tua, sabar ya Mbah, sabar ya Pak SBY. Anak-anak ini kadang kepala batu juga. Aduh, kalau ketawa juga takut dosa orang tua yang bicara. Artinya begini, Pak SBY. Pak SBY kan pernah menjabat sebagai presiden. Sedikitnya, kurang lebihnya, Pak SBY pasti tahulah dinamika politik di negeri kita ini seperti apa. Ada beberapa elemen dan ada beberapa poin yang selalu menjadi tolak ukur dalam sebuah keputusan politik ya, yang kira-kira itu menguntungkan atau tidak. Jadi supaya Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat tidak terus tenggelam di dalam kejadian berita duka cita ini. Kita juga turut prihatin Pak SBY, karena inilah perubahan yang bisa terjadi kapan saja. Dan inilah pancaroba iklim perpolitikan di Indonesia. Di waktu yang sudah tidak banyak ini, para calon dengan partai-partai pendukungnya selalu mempelajari perubahan angin. Kemana angin bertiup, di situ juga harus pandai untuk mengembangkan layar, karena di situ arah kapal akan ditentukan. Jadi mungkin ini sebagai pembelajaran ya Pak ya, bagi kita semua, terlebih anak-anak muda dan generasi penerus bangsa ini, belajar untuk tidak melihat dan membuat satu keputusan itu dari satu sudut pandang, tapi kita harus perspektif untuk melihat sebuah persoalan ketika kita mengambil sebuah keputusan yang akhirnya tidak berakibat pengkhianatan seperti yang disampaikan oleh Partai Demokrat. Jadi ya turut prihatin si Pak SBY, tapi akan lebih baik. Mungkin Pak SBY bersama teman-teman di koalisi, bersama Partai Demokrat, bisa mengevaluasi lagi, karena bangsa ini dan terlebih anak-anak muda ya, generasi Z itu melihat Pak AHY itu adalah sosok yang bisa diandalkan untuk masa depan. Tetapi keputusan-keputusan penting di waktu-waktu krusial seperti ini juga akan turut menentukan langkah Pak AHY dari sekarang
dan kedepannya seperti apa. Karena itu akan menentukan tempatnya Pak AHY juga di mana dan harus melangkah dari mana. Mungkin tidak terlalu berlebihan, ya, tapi kembali lagi ke Pak SBY dan Partai Demokrat beserta pendukungnya dan partai koalisi yang membawa jargon perubahan. Itu bisa mengevaluasi lagi untuk mengambil langkah yang pasti. Walaupun harus step by step, tapi itu akan menjadi sebuah pendewasaan secara politik, secara kesiapan mental, ya, untuk ke depan jadi lebih baik lagi untuk Partai Demokrat, untuk sosok Pak AHY, ya, dan terlebih untuk bangsa ini. Ketika mungkin Tuhan berkenan dan mempercayakan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini ke tangan Pak Agus Harimurti Yudhoyono, ya, itu akan lebih siap, lebih matang, ya, karena sering sekali saya mengatakan bahwa problem di bangsa ini adalah problem yang sangat complicated, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sosok pemimpin yang akan menerima tongkat estafet dari Pak Jokowi itu adalah sosok yang benar-benar memang harus sudah memahami nafas dan perjuangan membawa bangsa ini menjadi bangsa maju, ya, memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki saat ini sampai dengan 2045 untuk menjadi negara maju. Itu harus sosok yang benar-benar mengerti, ya, dan punya ketegasan, ya, untuk membuat sebuah decision yang tidak semata-mata karena intervensi atau masukan daripada pihak lain. Artinya bukan tidak penting masukan dari pihak lain, dari penasehat atau dari orang-orang sekeliling, tetapi dia harus punya analisa tersendiri dalam membuat sebuah decision. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, ya, dengan dinamika dan persoalan yang ada di bangsa ini yang begitu variatif, memang tidak mudah untuk bisa menghadapi dan menyelesaikannya jika itu tidak dibekali secara matang dan cukup, ya. Karena untuk sekarang ini kita belajar dari 2 periodenya Pak Jokowi bahwa seorang pemimpin, khususnya untuk memimpin bangsa Indonesia ini, tidak bisa hanya dinilai dari satu perspektif, satu sudut pandang, tetapi harus secara utuh dari semua sudut pandang kita menilai, baru membuat keputusan. Karena mayoritas bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan menentukan pilihan, dan siapapun pemimpinnya yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan Pak Jokowi, maka itu akan menentukan arah kapal ini akan mau dibawa kemana. Apakah akan merubah semua fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi? Itu juga akan menentukan nasib bangsa kita ke depan. Atau akan menambah yang belum ada, lalu melanjutkan yang sudah ada. Itu juga akan menentukan nasib bangsa kita ke depan seperti apa. Hari-hari ini permasalahan kita bukan hanya di dalam negeri. Menghadapi permasalahan di luar negeri pun itu cukup complicated, ya. Menghadapi Uni Eropa bersama sekutu-sekutunya Amerika, itu permasalahan yang cukup menyedot energi
Ya, belum lagi permasalahan dalam negeri. Itu butuh kesabaran, butuh persatuan, butuh persepsi yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk menghadapi ini dan menyelesaikan ini dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tinggal landas memanfaatkan bonus demografi sampai 2045 menjadi negara maju. Sekian dari saya, tetap semangat, masih ada harapan untuk masa depan Pak SBY. Oke guys ya, kata-kata yang bijak, kata-kata yang luar biasa dari seorang pemuda NTT ya untuk menguatkan dan menghibur Pak SBY. Oke, mau permasalahan seperti apapun ya, mau di dalam negeri, mau di luar negeri ya, itu semua kita membutuhkan seorang pemimpin ya yang bisa bagaimana dia membawa bangsa dan negara kita ya. Artinya pemimpin ini harus punya jiwa ketenangan ya. Dia harus sabar, tenang, karena dalam ketenangan itu dia bisa memutuskan segala sesuatu dengan baik, dengan bijak guys ya. Akan tetapi kalau kita mempercayakan kepada pemimpin yang suka mengkhianati ya, yang suka berkhianat, nah itu kita nggak tahu nih ya, kemana nanti kapal bangsa dan negara kita ini berlayar. Rencana mau berlayar ke pelabuhan A, malah nyasar ke pelabuhan C. Tetap sabar ya untuk Partai Demokrat ya. Saran terbaik sih kalian silakan bergabung ya, kalau bukan ke Pak Prabowo atau enggak ke Pak Ganjar ya. Intinya jangan ngotot ya, jangan memaksa pengen jadi cawapres ya. Jangan memaksa ingin jadi wakil ya. Sudah selesai, sudah hangus ya, karena dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Anies ya, kita anggap mimpi dan ambisi dari AHY untuk menjadi RI2 ya itu sudah selesai ya, sudah hangus. Jadi sekarang ya Pak AHY ya, Mas AHY ini harus bersabar, legowo ya, menerima segala konsekuensi, menerima segala resiko, serta membuka lembaran baru ya. Nanti kalau misalnya bergabung ke Pak Prabowo ataukah ke Pak Ganjar ya, ya syukur-syukur ya kalau misalnya diberikan jatah menteri, nggak apa-apa lah ya. Masih lebih bagus daripada nggak jadi apa-apa guys ya, daripada hanya sekedar menjadi ketua partai ya. Jadi bersyukur saja kalau misalnya Anda diberikan untuk dipercayakan menjadi menteri ya. Tapi kalau untuk jadi wakil itu sudah pupus harapan Anda ya. Karena apa yang dilakukan oleh Anies itu, karena Anies sudah berhasil menguburkan impian Anda ya. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi ya, jangan salahkan ke siapa-siapa ya, salahkan kepada Pak Anies. Karena Pak Anies lah yang menghancurkan mimpi AHY untuk menjadi wakil presiden guys.